Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multi-platform Lampung Pos lainnya. Dan saat ini sudah hadir bersama saya, Abdul Gofur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kita kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Waspadai aksi teror berulang. Aksi teror terus terjadi di Indonesia. Itu mengapa terorisme menjadi ancaman serius di masa depan. Mengutip hasil survei Forum Ekonomi Dunia atau WEF, penilaian itu hingga berada di angka 37,8%. Ancaman terorisme berada di atas isu penting lainnya seperti penurunan kohesi sosial dan kerusakan lingkungan yang hanya sebesar 35,6%. Bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 7 Desember pun menggenapi maraknya aksi terorisme lewat peledakan bom di Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Tidak hanya korban tewas, pengeboman juga menimbulkan banyak korban luka-luka. Korban terbanyak terjadi pada aksi bom Bali 1 pada 2002 yang mengakibatkan 209 orang terluka. Peristiwa tersebut sekaligus menjadi yang terparah dalam catatan pengeboman di tanah air selama 20 tahun terakhir. Kemudian, aksi peledakan bom di depan Kedutaan Besar Australia pada 2004 silam tercatat melukai 182 orang. Pun aksi teror yang terjadi di JW Marriott, Jakarta pada 2003, bom bunuh diri itu menyebabkan sebanyak 156 orang terluka. Sedangkan bom Bali 2 yang terjadi 2 tahun setelahnya tercatat telah melukai sebanyak 120 orang. Pada Maret 2021, peledakan bom juga terjadi di depan Katedral Hati Yesus Maha Kudus Makassar. Insiden bom bunuh diri tersebut melukai sedikitnya 20 orang. Provinsi Lampung menjadi tempat yang turut tercoreng akibat ulah para pelaku teror tersebut. Di setiap jelang akhir tahun, Lampung melulu disebut-sebut sekaligus menjadi tempat operasi penangkapan para perusak sendi-sendi kehidupan bernegara tersebut. Jelang perayaan Natal 2020 misalnya, sebanyak 23 pelaku teroris jaringan Jamaah Islamiyah atau JI diangkut dari Lampung menuju Jakarta. Kemudian di periode yang sama pada 2021, sebanyak 17 terduga teroris juga dibekuk di bumi Rua Jurai. Begitu juga pada Jumat 11 November lalu, Polda Lampung kembali meringkus 3 teroris yang dicurigai bakal beraksi di akhir tahun. Tidak cuma itu, penangkapan juga dibarengi dengan penyitaan senjata api rakitan laras panjang hingga 825 amunisi siap pakai. Lebih aneh lagi, para pelaku atau pengantin bom bunuh diri itu adalah para residivis dalam kasus yang sama. Pada peristiwa peledakan di Mapolsek Astana Anyar kemarin misalnya, pelaku yang tewas di tempat bernama Agus Sujatno alias Abu Muslim tersebut tidak lain merupakan mantan narapidana terorisme. Bahkan Sujatno tergolong sebagai tahanan berbahaya di lapas super maksimum untuk narapidana kategori high risk di Nusa Kambangan. Dia baru dibebaskan pada 14 Maret 2021 setelah menjalani kurungan selama 4 tahun. Sejumlah pengamat menyebut aksi teror di Polsek Astana Anyar merupakan pola berulang. Pelaku diduga lone wolf atau pelaku tunggal meski terpapar radikalisme atau terafiliasi dengan jaringan sebelumnya yakni Jamaah Ansharut Daulah atau JAD. Di sisi lain, kejadian berulang itu menunjukkan betapa lemahnya pengawasan, pencegahan, dan penindakan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri hingga terkesan melulu kecolongan. Identitas pelaku yang kerap diketahui sebagai residivis pun kian menguatkan kesimpulan bahwa program deradikalisasi dengan anggaran triliunan rupiah tidak lebih dari sekadar acara buang-buang uang negara belaka. Pasalnya, DPR telah menyepakati pagu anggaran untuk Densus 88 Anti Teror Mabes Polri pada 2022 saja lebih dari 1,5 triliun rupiah.
sedangkan BNPT dianggarkan sebesar 431 miliar rupiah. BNPT dan Polri mestinya malu menghadapi kejadian teror yang terus berulang. Mereka sudah waktunya mewawas diri demi bisa menjamin keamanan bagi masyarakat yang lebih baik lagi. Selain itu, masyarakat juga diharap tidak gampang panik dan terprovokasi. Sebab target dari aksi terorisme dalam menebar ketakutan dan kepanikan agar kondisi negara semakin tidak kondusif dan berantakan. Kewaspadaan masyarakat dan jaminan keamanan dari pihak berwajib perlu kian ditingkatkan, terutama jelang perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 atau Nataru, yang biasanya memang dijadikan momentum bagi para pengabdi jihad salah kaprah itu. Kak Ago, berarti perlu pengamanan yang lebih ekstra begitu ya Kak Ago untuk tempat-tempat yang tadi menjadi sasaran para teroris. Seperti apa Kak Ago upaya untuk peningkatan keamanan pihak kepolisian itu sendiri Kak Ago? Iya, supaya tidak terjadi kecolongan, memang upaya preventif itu harus dilakukan. Salah satunya adalah penguatan lokasi-lokasi yang itu potensial menjadi target sasaran dari serangan terorisme. Ya. Pada Natal Tahun Baru itu biasanya Kepolisian Republik Indonesia itu pasti menggelar yang namanya Operasi Lilin. Operasi Lilin ini tidak hanya lalu lintas mengamankan mudik, ya mudik Nataru, tetapi juga biasanya include itu mengamankan tempat-tempat ibadah di seluruh Indonesia. Nah cuma persoalannya adalah mengatasi terorisme itu kita tidak hanya bicara soal pada dimensi keamanan dan ketertiban gitu. Itu kan hanya di permukaan saja. Sementara bahaya terorisme itu ada bahaya laten ya. Jadi kita seharusnya bisa menyelesaikan dari sisi akar persoalannya. Apa yang terjadi di Astana Anyar itu kan patut menjadi bahan evaluasi kita semua. Betul. Kok ini bisa gitu residivis ya kan? Melakukan aksi berulang dengan pola yang nyaris sama. Makanya sudahlah BNPT, Densus dan lain-lain itu tidak bisa ngeles. Ini merupakan kecolongan. Kalau pelaku baru ya mungkin ya bisa kita agak maklumi lah. Oh ini pelaku baru, jaringan baru, sel baru. Ini pelaku lama gitu loh. Artinya apa? Ya sudah jelas ini kecolongan. Kecolongan besar. Oke, baik. Kak Ago, kita jeda sejenak. Pemirsa Mirto TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.